Selamat siang. Kadang mendengar Radio Persatuan, kita ketemu lagi untuk kesempatan kali ini tentu di acara dialog interaktif. Untuk kesempatan kali ini di perjumpaan kita di hari apa ini harinya? Harinya Senin ya, untuk tanggalnya 8 Februari 2021 ya. Mudah-mudahan saja kabar Anda untuk kesempatan kali ini baik-baik saja dan tak kurang suatu apapun. Hingga untuk kesempatan kali ini kita bisa menyatu kembali tentu di suasana yang penuh dengan kebahagiaan ya. Seperti biasa di jam-jam seperti ini di acara talk show ya, atau dialog interaktif kesempatan siang kali ini Radio Persatuan untuk edisi hari ini menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Saya alhamdulillah dipertemukan. Terima kasih sekali kepada Dr. Abed Nego Dani. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, apa kabarnya ini? Radio Persatuan. Iya, sehat-sehat saja Pak ya? Baik ya. Oke. Iya, ini untuk kesempatan kali ini kita akan bicara tentang seputar vaksin ya. Seputar vaksin. Jadi untuk Kadang Persatuan nanti yang kepingin ikutan gabung juga nanti bisa menanyakan di 081568001000 ya. Sekali lagi di 081568001000 ya. Untuk pertama-tama untuk Pak Dokter Abed Nego ya. Ini kita juga pengen tahu juga Pak. Ini masyarakat juga pengen tahu juga ini nih. Sebenarnya vaksin COVID ya. Vaksin COVID itu sebenarnya apa sih Pak ini? Ya. Oke, terima kasih Mas Kopi. Selamat siang masyarakat Bantul, khususnya para pendengar Radio Persatuan. Sekarang bisa ketemu lagi di sini. Saya sudah berapa kali ya saya kesini? Iya. Sudah 5 kali. Oh sudah 5 kali ya. Jadi kita memang sedang apa ya, nge-in gitu ya, ngetren untuk vaksinasi COVID gitu ya. Vaksinasi COVID itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini dalam upaya penanggulangan kan gitu ya. Jadi kita ada 3M itu. Ya, yang masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan itu ya. Sekarang 4M namanya. Ditambah salah satunya adalah vaksinasi COVID. Jadi salah satu upaya untuk penanggulangan COVID-19. Intinya adalah memberi kekebalan. Iya, memberi kekebalan terhadap infeksi COVID-19 itu. Jadi nanti kekebalan itu sendiri sebenarnya ada 2 juga. Yang pertama, kekebalan personal. Jadi orang yang divaksin itu nanti dia akan mempunyai antibodi personal. Kemudian jika vaksinasinya ini berjalan sukses, akan tercapai herd immunity. Herd immunity itu adalah kekebalan komunitas. Iya, jadi dia memberi pagar gitu ya Mas ya. Memberi pagar. Jadi semakin banyak yang divaksin itu akan semakin melindungi orang-orang yang tidak mempunyai kekebalan di sekitarnya. Ya, intinya memberi kekebalan. Tapi sekali lagi jangan lupa ini adalah salah satu upaya. Jadi kalau sudah divaksin belum tentu terus kemudian bebas ngapa-ngapain gitu ya. Jadi tetap ada rambu-rambunya. Betul, ya, begitu. Ya, untuk masyarakat ya yang kepingin ikutan gabung juga sekali lagi Anda bisa mengirimkan di 081568001000 ya. Sekali lagi di 081568001000 ya. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan ini Pak tentang tentang vaksin COVID. Nah, masyarakat sudah tahu juga ini tentang vaksin COVID itu apa, ya, tentang vaksin COVID itu apa. Kemudian juga yang berikutnya adalah, teknis Pak ini ya. Kalau di Bantul sendiri ini Kalau di Bantul sendiri ini teknis pelaksanaannya untuk vaksin COVID itu seperti apa, atau mungkin sudah dimulai atau bagaimana Pak ini? Iya. Oke, terima kasih Mas Sobi. Jadi begini.
Yang saat ini digunakan di Indonesia itu vaksinnya adalah Sinovac gitu ya. Nah, ada banyak, ada AstraZeneca, ada Pfizer dan lain-lain. Yang kita pakai adalah Sinovac. Sinovac itu perbedaannya adalah dia merupakan vaksin inaktif. Jadi dia memasukkan bagian tubuh virus yang inaktif dalam tubuh untuk tubuh itu kemudian memberikan respon berupa antibodi atau kekebalan, kan begitu ya. Nah, ini diberikan 2 kali atau 2 dosis dengan rentang 14 hari atau bisa sampai dengan 28 hari. Kenapa? Karena yang dosis pertama itu adalah gunanya untuk mengenalkan dulu. Jadi kayak kita kedatangan tamu gitu ya. Ini loh, ini siapa? Paimin gitu misalkan. Nah, kenal, kemudian kita, oh kalau Paimin itu sukanya minumnya ini misalkan gitu. Nah, kemudian yang dosis kedua untuk menguatkan dari yang kemarin pertama kenal, antibodi awal ketemu, terbentuk, diberikan dosis kedua, kemudian akan terbentuk kekebalan yang lebih kuat dan dia long lasting atau punya memori. Sehingga kedepannya kalau ada virus COVID-19 yang masuk, kenal, oh ini COVID ini. Nah, sehingga antibodinya bereaksi dan kita menjadi tidak sakit, kan gitu ya, inti kekebalan gitu. Nah, teknisnya gini, di Indonesia itu pemberian vaksinasi terbagi menjadi 2 wave atau 2 gelombang gitu ya. Nah, wave pertama dan wave kedua, masing-masing wave terbagi 2 tahap. Wave pertama itu untuk nakes. Tahap pertama itu untuk nakes, tenaga kesehatan. Wave pertama, tahap kedua itu untuk pelayan publik. Kemudian masuk ke wave kedua tahap pertama itu untuk masyarakat rentan. Kemudian yang di terakhir tahap 4 itu untuk masyarakat lainnya, disesuaikan dengan klaster epidemiologi dan ketersediaan vaksin. Itu untuk yang paling terakhir. Nah, saat ini di Bantul kita berada dalam tahap wave 1, tahap 1. Wave 1 ya, Pak ya. Wave 1, tahap 1, termin yang kedua. Kenapa kok termin yang kedua? Karena kebetulan Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo itu menerima kedatangan vaksin pada termin yang kedua. Oh, termin yang kedua. Nah, ini sudah kita mulai kemarin. Kita sudah memberikan vaksin pada teman-teman nakes dan sekarang masih terus berjalan. Targetnya nanti bisa selesai paling cepat 21 Februari. 21 Februari. Itu untuk menyeluruh untuk nakes. Untuk nakes dulu ya. Jadi yang tahap pertama. Wave 1 tahap 1 itu untuk nakes dulu. Nakes ya. Kebetulan tadi pagi saya sudah ditimbali Pak Sekda untuk kami rapat koordinasi bersama terkait pelaksanaan yang tahap kedua. Nah, tahap kedua ini kami baru menjajaki untuk pendataan kepada pelayan publik. Jadi nanti kalau nakes selesai tanpa menunggu, nanti semoga vaksinnya juga lancar, maksudnya kedatangan dari Jakarta gitu ya, sampai ke Bantul juga lancar. Kita langsung mulai untuk pelayan publik. Pelayan publik itu banyak, lebih banyak lagi ini. Jadi hajat besar ini, ada TNI, ada Polri, ada anggota dewan, ada seluruh ASN, ada guru dan lain-lain. Banyak sekali. Kami perkirakan bisa mencapai puluhan ribu nantinya. Nah, setelah itu akan kita mulai di tahap-tahap selanjutnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah Bantul sudah melaksanakan? Sudah. Sudah, tapi wave 1 ya. Iya, kita mulai tahap-tahap. Semua tahap ini nanti targetnya selesai di Maret 2022. Maret ya. Iya. Baik. Ada di Maret. Nah, Kadin Persatuan, mungkin Kadin Persatuan juga saat ini bisa saja ini untuk berangan-angan ya. Seperti saya juga, wah ini berarti saya dapat giliran nih, Pak. Nah, kalau untuk masyarakat umum ini, Pak, kira-kira ini, Pak. Kira-kira ini, Pak, untuk masyarakat umum kira-kira jatuhnya pada bulan-bulan apa ini, Pak? Iya, sebenarnya sudah dilakukan juga toh nakes juga masyarakat umum ya. Iya betul lah. Cuma wave-nya itu ya. Iya, jadi tahap pentahapannya. Nah, yang akan dilakukan untuk seluruh masyarakat yang dalam tahap
pendataan sasarannya itu lebih ke umum lagi kan begitu ya. Lebih ke umum lagi. Nah, kalau yang tadi kan pelayan publik gitu ya. Betul. Nah, nanti pelayan publik itu sebenarnya juga sudah ada ke masyarakat umumnya. Contoh pedagang pasar masuk ke sana besok itu nanti. Iya, pedagang pasar. Ada lagi nuwun sewu teman-teman dari ojek online itu juga masuk dalam pendataan pelayan publik. Oke. Nah, untuk masyarakat luas lagi nanti ada di wave kedua yang tadi saya ceritakan itu yang harapannya kita sudah lakukan di pertengahan tahun sampai di awal tahun depan. Oke deh kalau begitu ya. Terima kasih Pak Abid Nego ya. Nah ini Word Kadang Persatuan bisa juga di 367434. Barangkali aja kepingin menanyakan ya. Sebenarnya ini juga vaksin COVID itu menyasarnya kemana ya? Mudah-mudahan ini COVID juga selesai nih Pak, sudah selesai ini. Mudah-mudahan saja cepat selesai ya. Nah, ini untuk yang berikutnya Pak, ini juga banyak yang menanyakan juga ini tentang sasaran vaksin. Ya, kalau boleh saya tahu sasaran vaksin itu sama dengan yang tadi disebutkan apa enggak Pak ini? Sasaran vaksinnya, vaksin COVID itu sasarannya kemana aja ini? Ya, itu tadi yang saya sebut dari wave 1, wave 2 tadi, itu sasarannya. Yang tahap pertama ada nakes, wave 1 tahap 2 ada pelayan publik. Nah, itu tadi kemudian ada masyarakat rentan, baru kemudian kita lihat lagi untuk di masyarakat keseluruhan nanti di paling akhir. Tapi prediksi saya kemungkinan pada saat itu terjadi masyarakat rentan dan itu sebenarnya kita sudah bisa melakukan vaksinasi ke target 70% masyarakat se-Indonesia itu. Ya, sasarannya sudah saya aturkan yang tadi itu. Oke, sasarannya sudah ya. Ini ada yang pengen tahu juga ini sebenarnya kita juga belum jelas juga Pak ini sebenarnya vaksin COVID ya. Nah sekarang mohon penjelasan tentang apa namanya COVID-nya sendiri dan keterkaitan antara COVID dan vaksin COVID itu Pak. Itu bagaimana Pak? Itu apakah ada kaitannya begitu loh Pak ya? Kok bisa ini ditemukan vaksin COVID? Nah COVID-nya sendiri itu sebenarnya bagaimana bakteri atau bagaimana itu Pak? Iya, tadi sebagian saya sudah cerita di awal. Jadi dulu saya pernah cerita juga di Radio Persatuan soal imunisasi ya. Nah dulu waktu itu ada MR itu measles rubella, yaitu campak, itu virus. Nah, COVID-19 itu sama juga, jadi virus. Nah virus itu kemudian dengan dibuat vaksin kan ada dua ya. Kalau kita mempunyai kekebalan itu pilihannya dua, kita dapat kekebalan alamiah atau kekebalan didapat. Nah kekebalan alamiah itu syaratnya kita sakit dulu. Oh sakit dulu. Nah kalau kita sakit, kita misalkan positif COVID, ya kita sudah punya kekebalan terhadap COVID, ya nanti tidak perlu divaksin sebenarnya. Walaupun tidak perlu divaksin ya. Walaupun itu tetap harus ada pemeriksaan antibodi dan lain-lain. Nah vaksin ini sebenarnya diberikan bagi masyarakat yang biar dia mempunyai kekebalan, agar mempunyai kekebalan tanpa harus sakit dulu kan gitu ya. Gitu. Nah tadi saya sudah matur di awal, diambil bagian virus COVID yang inaktif. Kemudian dia itu ngambilnya di mana Pak? Dari penderita atau dari pasien atau? Iya tentu di lab ya. Dari virus-virus itu kan bisa inokulasi namanya ya. Jadi prosesnya memang sudah panjang, tapi dibuat cepat karena ini kan masa pandemi ya. Nah itu kemudian dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara disuntikkan agar itu tadi tubuh kita terangsang memberikan respon berupa pembentukan antibodi. Ya, kalau antibodinya sudah ada, kita kemudian mengenal kalau ada virus masuk dari luar. Misalkan ada orang, kita kan nggak pernah tahu ini. Kalau kita ketemu sama orang, tiba-tiba kita nggak pakai masker, dia nggak pakai masker, ngomongan seberapa banyak atau dia punya mengandung virus COVID kan kita juga nggak pernah tahu. Masa mau ngopi aja, bro, kue ono virus COVID era bro kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Nggak bisa dilihat masalahnya. Nah, sehingga kalau tiba-tiba ada virus yang masuk, kita sudah punya antibodi, kita sudah punya kekebalan, aman, tenang kan. Tapi sekali lagi itu salah satu upaya. Sehingga karena ini masa pandemi ya tetap harus pakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan gitu. Oke. Iya, baik.
Bapak Dr. Abed Negudani ya. Terima kasih sekali. Nanti perbincangan kita sangat menarik sekali dan ini sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat, terutama saya juga. Jangan bener-bener nggak tahu itu yang namanya COVID tanpa dijelaskan seperti ini, kita juga nggak tahu secara gamblang gitu deh. Apalagi tentang pencegahan, apalagi kok vaksin segala macam ya. Perbincangan kita untuk kesempatan kali ini menarik sekali. Cuma sebelumnya nanti akan kita lanjutkan ya Pak setelah pariwara berikut ini. Oke.